Iran bereaksi dengan marah di Teluk Oman dan menyita Rui Chuan, sebuah kapal berbendera Honduras yang menurut konsultan maritim merupakan gudang senjata terapung yang terkait dengan jaringan keamanan dioperasikan oleh struktur Tiongkok dan dimuat untuk menyimpan senjata serta peralatan yang digunakan oleh tim swasta yang melindungi kapal-kapal komersial. Pada hari Jumat 15 Mei 2026, kasus ini meledak seperti bom politik. Karena penyitaan itu terjadi sekitar 38 mil laut dari Fujairah di Uni Emirat Arab, dekat pintu masuk Selat Hormuz. Sementara Trump menekan Beijing agar tidak memberikan dukungan militer kepada rezim Iran. Orang-orang yang tidak berwenang naik ke kapal saat kapal itu sedang berlabuh, mematikan jalur transparansi maritim yang biasa, dan membawa kapal itu menuju perairan Iran tanpa ada konfirmasi korban jiwa hingga saat ini. Situasinya berat. Teheran tidak bertindak sebagai kekuatan kolektif, tetapi sebagai rezim yang terpojok yang mencoba mencari keuntungan di laut setelah kehilangan posisi di meja perundingan dan di medan militer. Sekarang, pencurian persenjataan Tiongkok ini memberikan Trump argumen kuat untuk meningkatkan tekanan angkatan laut, menuntut penjelasan dari Tiongkok, dan memperlakukan garda revolusi sebagai ancaman langsung terhadap pelayaran internasional. Saya akan segera memberitahumu semua itu, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alvis, aksi ini tidak diperlakukan sebagai penyitaan biasa. Kapal tersebut bukan kapal tanker, tidak mengangkut penumpang dan tidak membawa muatan komersial biasa. Kapal itu berfungsi sebagai gudang laut untuk senjata untuk keamanan swasta, sebuah jenis struktur yang digunakan oleh perusahaan yang melindungi kapal dagang dari serangan di laut. Masalahnya, di tengah krisis di Teluk, jenis kapal seperti ini menjadi sasaran yang tidak bisa dianggap remeh. Ketika orang-orang yang terkait dengan Iran mengambil alih kapal sebesar ini, interpretasi langsungnya adalah bahwa Teheran berusaha memperkuat kemampuan tekanannya sendiri di laut tanpa harus mengumumkan pembelian senjata secara terbuka. Garda Revolusi Islam muncul sebagai nama utama dalam operasi ini. Berita maritim melaporkan bahwa kapal tersebut diambil alih oleh orang-orang yang tidak berwenang, sekitar 38 mil laut di timur laut Fujairah, sebuah wilayah strategis. Karena letaknya dekat dengan pintu masuk timur Selat Hormuz. Setelah didekati, sinyal pelacakan menghilang dan kontak dengan kapal pun hilang. Detail ini memicu peringatan. Ketika sebuah kapal menghilang dari sistem identifikasi dan bergerak menuju perairan Iran, kemungkinan inspeksi independen menurun dan isi sebenarnya di atas kapal berada di tangan Teheran. Hal yang membuat semuanya menjadi eksplosif adalah adanya keterkaitan dengan Tiongkok yang disebutkan dalam pemberitaan. Kapal tersebut muncul dalam laporan sebagai dioperasikan atau terkait dengan struktur yang berhubungan dengan perusahaan keamanan maritim Tiongkok. Hal ini menimbulkan kecurigaan yang serius. Tiongkok menyatakan secara diplomatik bahwa mereka menginginkan Selat Hormuz tetap terbuka dan tanpa kendali militer Iran. Sementara sebuah gudang senjata yang terkait dengan jaringan maritim Tiongkok justru berhasil disita oleh Iran. Fakta ini dengan sendirinya sudah menimbulkan kecurigaan terhadap Beijing karena Teheran mendapatkan akses ke kapal sensitif pada saat yang paling tepat. Untuk Trump, di Beijing sudah pernah dikatakan bahwa Xi Jinping setuju bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan bahwa Selat Hormuz harus dibuka kembali. Presiden Amerika juga menyatakan bahwa Xi berjanji tidak akan mengirimkan peralatan militer ke Iran. Disinilah insiden Huishuan menjadi sangat berbahaya secara politik. Jika Tiongkok telah berjanji untuk tidak mempersenjatai Teheran, lalu tak lama kemudian sebuah kapal yang digambarkan sebagai gudang senjata terapung dibawa ke perairan Iran. Mereka mendapatkan amunisi politik untuk mengatakan bahwa permainan Tiongkok perlu diawasi dengan ketat. Iran melakukan hal ini karena mereka sedang berusaha memulihkan daya tekan setelah berminggu-minggu mengalami blokade, serangan, dan kelelahan militer. Belum ada konfirmasi publik mengenai korban tewas dalam perebutan Huishuan. Yang diketahui adalah kapal tersebut telah dinaiki, dibawa menuju Iran, dan kehilangan kontak.
Dalam insiden lain yang terjadi di dekatnya, sebuah kapal India bernama Aji Ali diserang di perairan Oman, terbakar dan tenggelam. Dalam kasus ini, pihak berwenang India melaporkan bahwa 14 awak kapal berhasil diselamatkan dengan selamat oleh penjaga pantai Oman. Artinya, hingga saat ini, dalam dua kasus yang disebutkan dalam konteks krisis maritim yang sama, berita yang telah dikonfirmasi adalah kerusakan material yang parah, risiko langsung terhadap pelayaran, dan tidak ada korban jiwa yang dikonfirmasi di Haji Ali. Apa yang dilakukan para awak kapal dan operator di sana merupakan bagian penting dari cerita ini. Dalam kasus Hui Xuan, kapal tersebut sedang berlabuh dan berfungsi sebagai dukungan keamanan maritim, menyimpan senjata dan peralatan untuk misi keamanan swasta. Kapal-kapal ini ada karena banyak negara pesisir memiliki aturan yang rumit tentang masuknya senjata ke pelabuhan mereka. Untuk menghindari penyitaan di darat, perusahaan-perusahaan meninggalkan persenjataan di laut lepas, di kapal-kapal penyimpanan. Namun, solusi ini di sebuah teluk yang dipenuhi ketegangan justru menjadi sebuah jebakan. Iran menemukan tepat jenis target yang bisa mereka ubah menjadi keuntungan militer dan propaganda politik. Reaksi Amerika sudah dipersiapkan bahkan sebelum penyitaan ini terjadi. Laksamana Brad Cooper, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, mengatakan kepada Kongres bahwa operasi Epic Fury telah sangat melemahkan kemampuan Iran dalam hal rudal, drone, dan sektor angkatan laut. Meskipun demikian, Cooper mengakui bahwa Iran masih memiliki cara untuk mengancam kapal-kapal dan menimbulkan ketakutan di Amerika Serikat, sehingga mereka tidak perlu menjual gagasan tentang perang baru. Alasan sudah mulai dibangun di lapangan, melindungi pelayaran, mencegah pungutan Iran, menghindari ranjau di laut, dan mencegah garda revolusi mengubah kapal-kapal dagang menjadi sandera. Cooper sendiri sudah pernah mengatakan bahwa pasukan Amerika mengambil resiko untuk membuka jalur di Selat Hormuz, menggunakan kapal perusak dengan pertahanan anti-rudal dan lebih dari 100 pesawat, platform tanpa awak, dan 15.000 personel militer untuk melindungi kapal-kapal dagang. Pengambil alihan gudang senjata terapung itu juga melemahkan narasi Iran bahwa Teheran hanya bereaksi terhadap agresi dari luar. Ketika pasukan bersenjata menaiki kapal yang berlabuh di dekat Uni Emirat Arab dan membawanya ke perairan Iran, citra yang muncul adalah pembajakan oleh negara dengan perhitungan politik. Iran ingin menunjukkan kekuatan. Namun justru tindakan seperti inilah yang membuat Trump bisa membenarkan perlunya respons yang lebih keras di Teluk. Sekarang, apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada 3 langkah. Washington kemungkinan akan menggunakan kasus ini untuk meningkatkan patroli, mengawasi kapal-kapal yang mencurigakan, dan menekan sekutunya agar menganggap garda revolusi sebagai ancaman langsung terhadap pelayaran. Tiongkok akan mendapat tekanan secara politik karena Trump bisa menuntut agar Beijing membuktikan secara nyata bahwa mereka tidak memfasilitasi dukungan militer tidak langsung kepada Teheran. Iran kemungkinan akan mencoba memanfaatkan kapal yang disita ini sebagai alat tekanan, baik untuk memperkuat persediaannya maupun untuk menunjukkan bahwa mereka masih mampu membuat kekacauan di perairan. Krisis ini sampai pada titik ini karena Teheran menyadari telah kehilangan posisi militer dan mencoba mencari kemenangan cepat di laut. Namun pencurian persenjataan Tiongkok telah membuka jalan yang berbahaya. Iran mengucapkan selamat tinggal. Alih-alih terlihat kuat, Iran justru tampak putus asa mencari senjata, tawar-menawar, dan citra sebagai pihak yang mengendalikan. Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.